Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Tadi malam itu saya ngevlog tapi gagal. Mungkin apa terlalu panjang apa gimana gitu sampai waktu 40 aman itu habis. Terus kemudian nguploadnya itu sampai tadi siang masih belum penuh. Akhirnya kok ada jawaban gagal karena bagaimana gitu, karena HP saya itu memorinya cuman RAM-nya cuma 4 GB, memorinya cuma 50 berapa itu tidak tahu saya. Pokoknya itu sering ada peringatan bahwa memori penuh gitu. Jadi waktu tak hapus sih perasaan ya tidak tahu, mungkin kehapus atau gimana video aslinya, terus jadi gagal ngupload gitu. Nah, tapi sekarang ini bukan mau membicarakan yang kemarin ya, nanti kemarin kita ulang lagi ya, masalah Habib Istimewa part 4 gitu ya. Jadi oke, sekarang ini ya kita berdoa dulu ya, moga-moga dalam pertemuan kali ini menjadi pertemuan kita yang bermanfaat, penuh hikmah, dapat menjadikan salah satu sumber informasi baru, kebahagiaan baru, mungkin hal yang bisa tidak terlihat membahagiakan kita. Diantaranya juga adanya kesamaan sinyal gitu antara kita yang bisa menjadikan itu jenengan semua, antum semua itu bahagia tuh. Jadi harapan kita seperti itu. Tentu saja Allah juga yang berkuasa untuk memberi kita kebahagiaan lahir dan batin dunia akhirat, keberuntungan lahir batin dunia akhirat, kesehatan lahir batin dunia akhirat, ketentraman, kedamaian, ketenangan jiwa. Oke teman-teman, dan yang paling penting adalah taufik, hidayah dan inayah. Semoga kita semua juga menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya, karena nikmat kalau disyukuri terasa lebih nikmat lagi gitu. Oke, kali ini kita akan bicara masalah banyaknya kesalahpahaman tentang unen-unene wong Jawa. Zamane ela-elo itu wong Jawa kari separo, Cina Londo karek sejudu. Jadi pada zaman ela-elo itu zaman kegoncangan, itu ada, yaitu dari seratnya Ronggo Warsito, entah yang Kolotida entah yang itu pokoknya yang tentang zaman edan itu ela-elo, orang Jawa tinggal separuh, Cina dan Belanda tinggal sejodoh. Ini pengertian ini itu teman-teman, jangan dianggap orang Jawa wong Jawa tinggal sejodoh, orang Jawa tinggal separuh. Itu bukan berarti orang Jawa dalam pengertian Jawa, Pulau Jawa, bangsa Jawa, enggak. Jadi Jawa itu adalah jiwa. Makanya kalau seluruh dunia ini dikumpulkan, orang-orang yang berjiwa itu akan disaring lagi tinggal separuh. Jadi sebagian mungkin akan diikutkan seperti teori beras di Interi ya, teman-teman tahu di Interi. Seperti teori beras di Interi itu kan ada beras-beras yang ikut justru diambil bersama las tahu ya. Las itu beras yang masih ada kulitnya, karena ketidaksempurnaan penggilingan ditutoni kalau zaman dulu tuh. Nah, beras yang masih ada kulitnya ini di Interi, nanti beras yang ngikut sama dia di tengah itu beras yang justru yang berat, yang mentas katanya, mentas gitu. Nah, dia yang nanti diambil, dicauk gini, diambil bersama dengan las itu tadi. Jadi jangan kira pengambilan itu sendiri itu kaitannya dengan orang-orang yang tidak lulus kualifikasi, bukan cuma seperti itu, tapi dia juga
mengenai orang-orang yang justru sangat-sangat berkualitas, kualifikasinya di atas rata-rata, tapi karena dia kumpul dengan orang-orang yang tidak berkualitas, akhirnya dia ikut. Nah, ini ada rahasianya gitu. Jadi justru orang-orang terbaik akan menyertai orang-orang tidak terbaik, yang di bawah standar kualifikasi. Ini rahasia-rahasia syafaat gitu ya, rahasia-rahasia pertolongan Allah di tangan orang-orang yang kualitasnya bukan di tangan ya, maksudnya diamanatkan kepada orang-orang yang sang pencerah, sang penjaga ini. Jadi bisa jadi orang yang apa ya, yang justru yang kalau kita ingat ya kayak Gusmi gitu ya. Nah, dia dengan beserta orang-orang yang standar kualifikasinya kurang, tapi dia seolah-olah itu hadir sebagai sebuah rahmat Allah dalam wujud manusia, sebagai penjaga, sebagai penyelamat, sebagai pelindung mereka. Jadi Allah melindungi mereka lewat dia. Jadi mereka-mereka yang mungkin secara lahiriah akan banyak dosa, tapi secara batiniahnya sudah justru lebih siap untuk menghadap sang pencipta. Nah, jadi di sini makanya kalau jiwa itu, orang yang berjiwa tinggal separuh, itu bisa jadi yang separuh itu bukan malah yang di bawah standar kualitas, tapi malah justru yang di atas kualitas itu sendiri. Nah, kemudian Cina Londo kari sejodo itu maknanya bukan bangsa Cina atau bangsa Belanda, enggak gitu. Kalau orang dulu kan Cina Londo itu punya watak, kalau kita amati punya watak yang berbeda. Watak Cina adalah watak yang serakah, yang licik gitu. Bukan orang Cina serakah licik, jangan dipelintir. Watak gitu. Jadi watak yang mungkin tidak dimiliki semua secara ansih oleh orang Cina, tapi orang Jawa mengatakan orang Cina ini wataknya kan licik, penuh tipu daya gitu, dan keserakahan dan sebagainya. Sementara kalau orang Belanda itu istilahnya orang asing, orang barat, itu perwakilan dari rasa sombong, rasa takabur, rasa merasa lebih tinggi. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kum londo-londo, itu orang yang congkak gitu, kum londo-londo, angkuh dan sebagainya. Nah gitu. Ada kum ratu-ratu, kum londo-londo. Kum ratu-ratu itu yang itu tadi penuh keserakahan dan sebagainya. Itu bisa diwakili dengan orang-orang Cina yang ibaratnya dia egoisnya itu tinggi gitu. Tapi maaf loh, sekali lagi bukan orang Cina semua seperti itu, enggak. Ini cuman gambaran gitu. Orang terus makanya tadi juga bukan wong Jawa itu bukan orang Jawa. Makanya orang Jawa pun juga ada yang punya watak seperti Londo atau seperti Cina gitu. Ini tolong dipahami dengan benar ya. Ini bukan kita mendiskreditkan orang Belanda atau orang Cina, enggak. Karena dimanapun di Jawa pun juga ada orang Belanda, walaupun kulitnya Jawa, dan ada orang Cina walaupun kulitnya Jawa, dan di Cina pun banyak orang Jawa walaupun kulitnya Cina gitu. Di Belanda pun banyak orang Jawa walaupun kulitnya Belanda. Ya tolong dipahami dengan itu. Jadi bukan kita, jadi istilah Jawa, Cina, Belanda itu bukan bentuk fisik, bukan bentuk lahiriah, tapi bentuk karakter gitu, karakter gitu. Jadi bukan karakter Jawa tapi karakter jiwa. Nah, itu bisa di mana saja, baik itu orang di Jawa maupun Cina maupun di Eropa gitu. Jadi semuanya punya karakter jiwa. Nah itu yang jadi nantinya kalau tinggal separuh orang yang berjiwa, sementara orang Cina Londo itu karek sejodo, itu artinya memang terjadi sebuah penyucian besar-besaran, dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang bisa di Abu Hurairah yang dikutip oleh
apa namanya, Muhammad Amin Jamaluddin itu, huru hara akhir zaman itu. Ya, itu bahwa Rasulullah mengatakan pada perang yang mendunia itu manusia akan dikurangi sepertiga. Rasulullah loh ya. Ya terserah kalian mau percaya mau enggak, tapi Rasulullah mengatakan bahwa sepertiga manusia akan meninggal, akan diambil oleh Allah. Nah, perhitungan pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah itu enggak sengeri itu kan, karena penduduk mungkin belum sebanyak itu pada abad 7 Masehi gitu kan, belum sebanyak itu. Tapi kalau sekarang abad 21 Masehi, pembangkaan menurut deret ukur, bukan deret hitung ya. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Jadi perkembangannya begitu cepat sekali. Sehingga manusia sekarang sudah 7 miliar lebih, hampir 8 miliar kan. Ya, kalau kita hitung separohnya, berarti 2,5 miliar lebih. Memang tetap kalau kita hitung masih banyak yang hidup, karena yang hidup itu masih 2/3-nya, berarti masih sekitar 5 miliar lebih. Tapi korban 2,5 miliar itu luar biasa teman-teman. Luar biasa. Kalau kita lihat tragedi di Aceh saja itu cuman total 200 ribuan orang, itu udah ngerinya kayak gitu. Tapi sekali lagi kan, kemarin juga saya sudah sempat singgol masalah perang dunia 1 dan 2 itu, yang korbannya 20 juta sampai 30 juta. Yo, perang dunia 1 dan perang dunia 2 60 sampai 70 juta. Itulah korban perang. Seganas-ganasnya bencana alam, tidak seganas peperangan, ya kan? Itulah Allah sering mengancam kita dengan, apakah mereka tidak takut akan kudatangkan saudara-saudara mereka yang buas terhadap saudaranya yang lain. Artinya buas ini adalah saling bunuh sesama saudara. Dan ini sungguh tragedi yang membuat orang akan terhenyak. Dan mungkin itulah shock terapi, sehingga orang akan berubah total. Jadi tersadar betul manusia setelah peristiwa itu, dimana ada banyak orang yang akan kehilangan orang-orang yang dicintai, dan itu akan membuat dia itu setelah katastrofi itu menjadi benar-benar sadar, dan dia akan mendapatkan semacam pencerahan dari tragedi besar itu. Nanti akan kita jumpai banyaknya pemimpin-pemimpin yang adil, yang tidak peduli dengan kepentingannya sendiri, yang dia pikir adalah kepentingan orang banyak atau rakyatnya. Dan banyaknya orang-orang kaya yang bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh hanya untuk menolong orang. Dan banyaknya orang miskin yang begitu tulus mendoakan orang-orang yang kaya. Karena yaitu tadi, katastrofi ini luar biasa, dan itu memang sudah dinubuatkan ya, banyak sekali. Makanya kalau Rasulullah mengatakan sepertiga manusia akan terbunuh, itu seiring dengan ngendikane Raden Ngabei Ranggawarsita, wong Jawa kari separo, Cina londo kari sejujur. Nah, jadi itu sudah sesuai. Cuman pemaknaannya aja yang harus kita selaraskan, karena kita punya dasar-dasar lain, yaitu hadis Nabi, di mana hadis Nabi itu tidak memandang bangsa, tapi orang-orang yang benar-benar memegang teguh keimanannya, dia akan selamat. Nah, kalau orang Warsi mengatakan yang iling lan waspada, lah ini hubungannya dengan itu. Jadi tidak ada hubungannya orang Jawa dengan sifat eling lan waspada, karena orang Jawa yang lupa juga banyak sekali. Gitu, yang Jawa istilahnya gitu, orang Jawa yang lupa. Jadi yang benar adalah jiwa. Jadi pemaknaannya adalah orang yang berjiwa itu akan tinggal separuh, sedangkan yang punya sifat egois, tamak, serakah, licik itu tinggal sejodoh. Dan juga yang punya sifat arogan,
sombong, angkuh, itu juga tinggal sejudu. Sejudu ini aja juga tafsir dari seseorang yang saya pernah siapa tuh Mas Tino, siapa itu yang di seorang apa namanya spiritualis Jawa mengatakan sejudu itu maksudnya 2% gitu. Sejudu 2% karena sejudu gitu. Kalau orang Jawa bilang kan orang Jawa dulu kan nggak ngerti ada persentase, jadi separuh artinya 50%, sejudu artinya 2%. Gitu. Oke, itu hanya interpretasi ya teman-teman. Tapi insya Allah ini semoga harapan saya adalah ini berguna buat kita semua. Kita saling berbagi, sharing masalah pengetahuan, pemahaman, penghayatan. Moga-moga Allah akan menyempurnakan kita semua ke dalam kesempurnaan pemahaman, pengetahuan, dan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Demikian, sampai jumpa teman-teman di lain vlog saya, kesempatan yang lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi, sabung rahayu, sabung itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.